Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur kompleks terlebih dahulu ya. Yang pertama, cirinya adalah menggunakan pola kalimat perintah. Di situ ada 3 contoh. Perhatikan contoh pertama, ada kata pastikan. Nah, pastikan di sana itu bermakna menyuruh seseorang atau memerintah seseorang. Nah, itulah kenapa kalimat tersebut dimaksud dengan kalimat perintah. Sama juga contoh yang kedua, di situ menggunakan partikel lah, irislah. Nah, seperti itu ya, sehingga bermakna menyuruh atau memerintah. Ciri yang ketiga itu ada kata jangan. Nah, bisa dibaca contohnya sendiri di layar. Nah, kemudian ciri yang kedua, teks prosedur kompleks juga itu ada bentuk saran. Nah, ada kata sebaiknya dan hendaknya. Jadi cukup cari sebuah kalimat, jika ada kata sebaiknya maka itu adalah bentuknya saran. Nah, masuk pada ciri teks prosedur kompleks. Yang ketiga, kalimat yang digunakan itu pastilah harus jelas, logis, dan juga singkat sehingga teks prosedur itu langsung tepat sasaran ketika orang membaca, langsung paham langkah-langkah yang dilakukan. Ciri kebahasaan teks prosedur kompleks yang pertama itu ada partisipan manusia, maksudnya itu adalah yang berpartisipasi di dalam sebuah teks tersebut. Bisa menggunakan nama orang, bisa pronomina. Contoh di situ adalah ada kata Anda. Nah, Anda di sana adalah rujukannya kepada manusia yang melakukan. Itulah yang dimaksud dengan partisipan manusia. Nah, kemudian yang kedua, syarat dan pilihan dengan konjungsi yang sama, yaitu jika, apabila, atau seandainya. Jadi, jika kalian mencari syarat dan pilihan, maka cukup lihat di sebuah kalimat tersebut apakah ada kata jika, apabila, atau seandainya. Nah, di contoh di sana adalah merupakan syarat dan pilihan karena ada kata jika. Nah, perhatikan. Nah, kemudian ciri kebahasan yang ketiga itu adalah ada kalimat imperatif atau kalimat perintah yang tandanya itu adalah di akhir kalimat ada tanda seru. Perhatikan contoh di layar. Kemudian yang keempat, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Nah, di sini kalimat pernyataan itu ditandai dengan titik di akhir. Ya. Kemudian yang kelima itu ada kalimat interrogatif atau disebut dengan kalimat pertanyaan. Ditandai di akhir itu ada kata tanya. Ciri kebahasaan yang keenam, perba. Nah, perhatikan perbedaan antara perba material dengan perba tingkah laku. Perba material itu dia mengacu pada tindakan fisik. Nah, sedangkan perba tingkah laku itu mengacu pada sebuah perasaan. Contohnya ya, perba material. Nah, itu. Selanjutnya, bubuhkan tanda tangan. Artinya kamu diperintahkan untuk tanda tangan. Dan tanda tangan ini kan otomatis menggunakan fisik, yaitu tangan. Nah, itulah mengapa disebut dengan perba material. Kemudian untuk perba tingkah laku, contoh pelanggaran yang diajukan polantas yaitu menerima atau menolak. Nah, menerima atau menolak ini itu letaknya pada perasaan, ya kan? Seseorang tahu menerima itu kan di dalam hatinya, dalam perasaan, sama juga dengan menolak. Tidak ada tindakan fisik. Sama dengan contoh yang selanjutnya.
Tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Tunggu di sana itu adalah verba tingkah laku. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan perasaan. Karena menunggu itu ya duduk saja, nunggu saja. Seperti itu maksudnya ya. Jadi perbedaan antara verba material dan tingkah laku itu adalah terletak pada jika material ada berkaitan dengan fisik, sedangkan verba tingkah laku berkaitan dengan perasaan. Nah, konjungsi temporal menandakan waktu. Ini merupakan ciri bahasa yang terakhir di teks prosedur kompleks. Konjungsi jangan lupa artinya itu adalah kata penghubung. Nah, konjungsi di sini, nah itu ada pertama, pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan eKTP. Pertama di sana itu adalah merupakan konjungsi temporal, ya. Itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya ada kata lalu, ada kata kemudian, ada kata setelah itu. Nah, kata yang sudah di bold ini yang tebal itu adalah konjungsi temporal yang menunjukkan waktu setelah ini apa, kemudian ini apa. Nah, seperti itu ya.